PHOE PHOE yang artinya halo sobat petualang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya aman dan nyaman. Tulis dong di kolom komentar kalian lagi nonton dari mana hari ini. Bareng saya Ihau di channel J2. Kali ini kita bakal ngebahas alur film yang penuh aksi brutal, baku tembak tanpa ampun, dan perampokan kelas kakap. Biar nggak kebanyakan basa-basi, langsung gas ke alur cerita film yang berjudul Den of Thief Part 2. Siapkan casan kena HP, atur posisi paling nyaman, dan siap-siap masuk ke dunia kriminal elit, strategi licik, dan adu otak yang bikin tegang dari awal sampai akhir. Selamat menonton dan jangan lupa sekali-kali kirim Al-Fatihah untuk nenek. Kisah dimulai dengan perampokan di Bandara Antwerp, Belgia. Aksi ini dipimpin oleh Cleopatra, seorang wanita yang menyamar sebagai pramugari. Ini dia rarainya. Dari kamar hotel, ia memantau situasi dan memberi arahan kepada komplotannya yang menyamar sebagai polisi gadungan. Dengan target pesawat yang baru saja mendarat, Ronin diminta untuk bersiaga, sementara anggota lain mulai membuka kontainer yang berisikan 2 mobil polisi. Mereka yang menyamar sebagai polisi federal segera melakukan ini. Usai mengamankan paket, tim segera kabur melalui kontainer. Sementara Cleopatra meninggalkan hotel dan kembali ke penyamarannya sebagai pramugari. Ternyata barang curian itu adalah berlian milik seorang mafia Itali yang dipimpin oleh Octopus Gurita. Karena tinggal di pulau yang terpencil dan sulit mengakses berita dan hanya bisa menonton dari channel J2, kabar ini disampaikan oleh tangan keamanannya yaitu Zamba. Tanpa ragu, Octopus langsung memerintahkan kepada Zamba untuk memburu para perampok berlian tersebut. Singkat cerita, di pengadilan negeri LA atau Leuwi Anyar, Los Angeles, kita akan diperkenalkan pada seorang detektif yang bernama Nick O'Brien alias Big Nick, anggota LAPD yang baru saja bercerai. Ini dia bebenguknya. Ia pun mengikuti berita perampokan di hanggar bandara. Aksi itu dilakukan oleh kelompok legendaris Panther yang berhasil mencuri berlian bernilai jutaan dolar milik seorang mafia. Mencium ancaman baru, Nick mendatangi sebuah bank besar yang ia curigai sebagai target berikutnya. Namun, sang manajer bank meremehkannya, meyakini sistem keamanan mereka mustahil untuk ditembus. Bahkan untuk mencuri $1 pun. Di Nice, Prancis, tim Panther kembali berkumpul. Di sana ada Joanna alias si Cleopatra yang tadi kita lihat di awal film, serta Donnie Wilson, otak perampokan yang ahli strategi, teknologi, dan sistem keamanan. Setibanya di hotel, Donnie menyamar sebagai Jean Jacques, seorang detektif untuk melakukan survei dan menyiapkan rencana perampokan besar di World Diamond Center. Donnie sengaja menginap di hotel dekat WDC agar bisa memantau gedung tersebut. WDC sendiri berada di distrik berlian yang dijaga ketat oleh polisi khusus. Keesokan harinya,
Cleopatra mempertemukan Donnie dengan manajer WDC yang bernama Chava dengan penyamaran sebagai pria keturunan Prancis dan menunjukkan berlian yang sangat mahal. Donnie berhasil meyakinkan Chava hingga diajak masuk ke distrik berlian melalui protokol keamanan yang sangat ketat. Carte d'identité, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sambil mempelajari tata letak dan posisi kamera CCTV, Donnie akhirnya masuk ke gedung WDC dan bertemu dengan kepala keamanan di sana yang kita sebut saja sebagai Abdul. Meskipun Abdul sangat disiplin dan sulit diyakinkan, kehadiran Chava membuat Donnie berhasil mendapatkan ruangan yang akan dijadikan kantor barunya. Et voilà, Monsieur Diallo. Line phone here. One of the vault boxes. You couldn't leave it open, to be honest. Oh, I'm sorry, not possible. Masalah muncul saat Donnie mencari akses ke brankas WDC. Namun semua brankas sudah penuh sehingga tidak bisa disewa. Keesokan harinya, Chava mengantar Donnie untuk menjual berlian hasil rampokan sebelumnya, meski tanpa sertifikat dan bernilai di bawah harapan. Donnie tetap menerimanya, yang penting berlian itu bisa menjadi cuan. Usai dari bank, Donnie bertemu dengan anggota Panther yang akan terlibat dalam misi berikutnya. Cleopatra memimpin rapat dan mengungkap target besar mereka, yaitu merampok World Diamond Center. Nilainya diprediksikan akan mencapai 850 juta euro. Ia membagi tugas Marco untuk mengurus kendaraan dan logistik, Draga menangani brankas, Slavo memantau situasi, sementara Donnie, dia akan menyusup dengan penyamarannya untuk membuka akses ke dalam brankas. Meskipun sempat diragukan, Donnie dengan tegas menyatakan dialah pendana operasi ini. Sementara itu di pantai Long Beach, California, Nick menemui seorang wanita pekerja klub malam, yakni janda perampok yang tewas di film pertama. Nick menanyakan lokasi hasil perampokan yang disembunyikan Donnie, dan sang janda bersedia berbicara asalkan mendapatkan bagian. Okay, your dude told you everything. You always book your suspects. Setelah mendapatkan informasi, Nick langsung terbang ke Nice dan menemui rekannya, yaitu Hugo. Ia mengaku tengah menelusuri pencurian berlian, yang membuat Hugo menyangka Nick memburu kelompok Panther. Nick lalu meminta rekaman CCTV yang menampilkan Donnie, tapi dia berpura-pura tidak mengenalnya karena ia hanya ingin memastikan apakah Donnie benar terlibat dalam perampokan tersebut. That's it. Okay, stop. Try and find him when he comes out. Go in. Sementara itu, kelompok Panther mulai bergerak. Donnie dan Cleopatra mendekati seorang polisi distrik berlian untuk meretas ponselnya yang terhubung langsung ke sistem keamanan WDC. Rencananya berjalan dengan mulus, membuat Donnie pun puas. Namun setibanya di hotel, ia justru dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Ya, ternyata sosok itu adalah Big Nick. Donnie langsung mendorongnya, namun Nick hanya menunjukkan lencananya. Meskipun kesal, Donnie menyadari mereka saling mengenal sebagai polisi dan buronan. Yang anehnya lagi, Nick justru memohon agar diizinkan bergabung di dalam misi berikutnya, mengaku miskin setelah bercerai dan meminta Donnie mengenalkannya kepada kelompok Panther. I'm broke. You're gonna rob that place, and I'm gonna do it with you. Nick sempat mengancam akan membocorkan kasus pencurian berlian
jika permintaannya ditolak, yakni memaksa Donnie mempertemukannya dengan Cleopatra. Namun kehadiran Nick malah menimbulkan kecurigaan di antara anggota Panther yang mereka tahu ia adalah seorang polisi. Untuk mengujinya, Nick harus melewati sebuah tes dalam sebuah pesta malam itu juga. Tidak jauh dari sana, anak buah mafia yaitu Zamba yang diam-diam mengawasi Panther ternyata memiliki informan yang sebelumnya menyusupkan GPS ke Donnie. Meskipun begitu, mereka memilih untuk menunggu. C'est le gars qui avait la valise GPS. Escape. Sementara Donnie terus mencari akses ke ruang berangkas dan akhirnya membujuk Chava dengan menyewa satu kotak secara tunai. Hingga Chava pun menyetujuinya. Malam hari pun tiba, Panther menggelar tes untuk Nick. Donnie memperkenalkannya ke seluruh anggota. Marco tampak tak menyukai Nick, namun tak masalah karena anggota lain menerimanya. Ujian pun dimulai. Nick dicekoki barang haram. Meski sempat ragu karena statusnya sebagai polisi, Nick akhirnya menerimanya hingga benar-benar teler. Dalam kondisi teler inilah Nick terpikat pada Cleopatra dan langsung mendekatinya. Melihat hal itu, Marco yang merupakan mantan Cleopatra langsung cemburu saat Nick bermesraan dengan mantannya. Dan inilah yang terjadi. Drama queen, let's go. Tidak lama kemudian, polisi datang dan Nick dibebaskan karena statusnya sebagai aparat. Insiden ini membuat hubungan internal Panther menjadi retak hingga Marco memilih keluar dari misi. Sementara itu, Nick dan Donnie justru semakin dekat. Akan tetapi, keesokan harinya, Nick dan Donnie tersadar setelah diculik ke tengah laut. Tanpa ada kapal lain di sekeliling mereka. Penculik itu mengungkapkan identitasnya, yaitu Zamba, utusan dari si Octopus. Ia menegaskan kalau Donnie mencuri berlian milik mafia paling berkuasa di Italia dan memerintahkannya untuk mengembalikan berlian itu apapun caranya. Dan jika menolak, Zamba mengancam akan membunuh Donnie beserta orang-orang di sekitarnya, lalu memberikan mereka pelajaran seperti ini. Donnie mengakui berlian itu milik Octopus, kemudian Nick menyalahkannya karena situasi kini semakin rumit. Setelah berenang ke tepian, Nick berniat mundur demi keselamatan keluarganya. You're the one that stole the fucking diamond. I didn't. You gonna bail on me, you might as well arrest me. Namun ia berubah pikiran, menghubungi Donnie untuk meminta maaf. Tanpa diduga, Donnie justru mengajak Nick untuk mencari kembali berlian itu tanpa melibatkan kelompok Panther. Tidak lama kemudian, Donnie meminta Nick datang ke sebuah hotel untuk menyusun rencana yang baru. Setelah Marco keluar, tim Panther kini tersisa 5 orang, termasuk Nick. Nick dibawa ke markas dan Cleopatra merombak strategi pembobolan WDC. Karena distrik berlian hanya memiliki satu akses keluar masuk, mereka memutuskan untuk menyusup lewat atap, sekaligus menaklukkan sistem keamanan gedung. We have a blind spot. No problem. Right now. Keesokan harinya, Nick didaftarkan sebagai pengawal pribadi Donnie agar mudah untuk keluar masuk di distrik berlian. Dengan dalih menyimpan uang hasil penjualan berlian, Nick dikirim masuk ke ruangan brankas untuk memetakan area sekitar. Untuk misi ini,
Cleopatra menyiapkan jas khusus berkamera ISR yang mampu merekam ke segala arah. Stражари. Tidak lama kemudian, Cava menemui Nick dan mengantarnya kembali ke ruangan brankas bersama dengan si Abdul. Di sana, Nick mulai memetakan area dan menemukan CCTV satu arah serta detektor termal di koridor menuju ke brankas yang harus dilumpuhkan. Saat menyimpan uang Doni, Nick tanpa sengaja melihat berlian milik Octopus di dalam brankas Cava. Begitu keluar, ia langsung memberitahu kepada Doni bahwa target pribadi mereka berada di sana. Di sisi lain, Marco bersekongkol dengan geng Tiger. Dendam dan ambisi harta membuatnya mengincar hasil perampokan Panther. Sementara itu, Nick bertemu dengan Kapten Hugo di sebuah gereja dan diperingatkan agar waspada terhadap teman-teman barunya. Pada saat yang sama, Panther CS sibuk menyiapkan eksekusi, mengelabui sistem keamanan, menonaktifkan detektor termal, mencetak wajah palsu, hingga Draga menguji spray teknologi rendah yang dirancang untuk mengacaukan kamera termal di ruangan brankas. Keesokan harinya, Nick berhasil menyemprotkan alat pengacau ke kamera termal. Panther CS juga menyiapkan rencana pelarian tercepat, termasuk menyamarkan mobil Porsche agar lolos dari tilang polisi di Prancis. Setelah berhari-hari persiapan, kesempatan pun tiba saat Cava dan Abdul pergi nobar timnas Prancis. Panther CS langsung bersiap. Dengan seperti biasa, Cleopatra bertindak sebagai pengawas dan pemandu aksi dari jarak yang jauh. Saat warga Prancis dan petugas keamanan distrik Berlian larut dalam nobar timnas Prancis, perhatian mereka pun teralihkan. Doni CS pun langsung bergerak. Sesuai dengan rencana, mereka menyusup ke WDC lewat atap, berpindah dari gedung sebelah sambil mengelabui CCTV yang petugasnya juga tengah nobar bola. Dan ya, tahap pertama pun berjalan dengan mulus. Mereka segera menuju lantai teratas, lalu menyeberang ke gedung WDC menggunakan tongkat besi panjang. Di area lift, Doni CS sempat terhambat, namun rintangan berhasil dilalui. Di lorong menuju brankas, mereka memakai cermin khusus untuk mengecoh penjaga di sana. Meski sempat terlihat mencurigakan, sang penjaga lengah karena lagi nobar bola, membuat Panther pun lolos. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan brankas utama. Draga, sang ahli teknologi, langsung membuka pintu tanpa mengetahui kata sandi. Tim pun masuk ke ruangan brankas. Nick dan Doni langsung mencari kotak milik Cava, namun berlian yang dicari tidak ditemukan, membuat Doni pun panik. Kepanikannya diabaikan karena anggota Panther lain justru fokus membobol brankas lain yang berisi uang, perhiasan, dan barang berharga bernilai fantastis. Sementara itu, Abdul yang jarang meninggalkan kantor merasa hariwang. Terlebih lagi, tim favoritnya menjadi pemain cadangan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Kedatangan Abdul membuat Doni dan timnya menjadi panik. Di ruang pengawasan, Cleopatra segera memberi peringatan untuk mundur. Meski belum menemukan barang incaran, mereka terpaksa mengakhiri aksinya. Beruntung di detik terakhir, Doni menemukan barang incarannya dan langsung kabur mengikuti tim. Tepat saat si Abdul tiba,
dan memeriksa koridor brankas. Karena tak melihat aktivitas yang mencurigakan, Abdul kembali ke ruangannya. Di saat yang bersamaan, Donnie CS berjuang menaiki tali lift untuk menuju ke atap. Tantangan berikutnya adalah menyeberang ke gedung sebelah. Di titik ini, Nick kewalahan hingga menjatuhkan tongkat panjat ke bawah, memicu kecurigaan petugas keamanan yang langsung bergerak memeriksanya. Pada akhirnya, Nick terjebak di gedung WDC saat polisi memeriksa area atap. Ia terpaksa melempar tasnya dan menyuruh tim pergi terlebih dahulu. Sementara dirinya akan kembali masuk ke gedung WDC untuk mencari jalan keluar lain. Donnie CS bergerak menuju mobil sesuai arahan Cleopatra, berniat untuk menjemput Nick. Namun masalahnya, Nick masih terjebak di dalam gedung. Meski sempat lolos dari petugas pertama, polisi lain justru melihat Porsche putih di CCTV. Mereka langsung memeriksa gedung dan akhirnya menemukan Nick. Akan tetapi, dalam kepanikan, Nick terpaksa menembak petugas, mengarahkan ke perut karena tahu rompi anti peluru akan menahan peluru tersebut. Setelah memastikan petugas tidak terluka parah, Nick kabur dari gedung dan dijemput oleh Donnie CS. Seluruh anggota Panther termasuk Cleopatra sudah berkumpul di titik temu. Meski lega karena berhasil lolos, mereka segera berpencar karena polisi Prancis tengah memburunya. Sebelum pergi itulah, Donnie mengubah penyamaran Porsche dari putih menjadi hitam, yang membuat polisi kesulitan untuk melacak keberadaan mereka. Di saat yang sama, tim kepolisian lain tiba di WDC. Bersama dengan Abdul, mereka memeriksa ruang brankas yang ternyata telah dijarah oleh Donnie CS. Dalam pelariannya, tim Panther sempat merayakan keberhasilan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba dan ya, ternyata Marco dan gengnya melancarkan serangan untuk merebut hasil rampokan Panther setelah melacak keberadaan mereka. Satu mobil musuh berhasil dilumpuhkan, namun mobil Donnie tertembak hingga kehilangan kendali. Marco memanfaatkan momen itu memimpin pengejaran untuk menekan Donnie dan juga timnya. Tetapi tiba-tiba dan ya, Marco dan temannya justru tewas tertembak oleh Zamba dan anak buahnya. Dari sini, Slavko menyadari Donnie menyimpan rencana tersembunyi. Tapi yang terpenting, Donnie menepati janjinya dengan mengembalikan berlian milik mafia The Octopus. Sebagai imbalannya, Zamba memberi Donnie mobil baru sebagai awal perjalanan berikutnya. Sementara Porsche lama dibakar untuk menghilangkan jejak. Beberapa hari kemudian, anggota Panther berkumpul di Italia untuk membagi hasil rampokan yang nilainya jauh melampaui ekspektasi. Di sini tampak Nick yang merasa seperti menyembunyikan sesuatu, dan benar saja di saat para anggota The Panther ingin merayakan kemenangan, tiba-tiba tanpa diduga,
Hugo yakni rekan Nick tiba-tiba menangkap seluruh anggota Panther. Nick ikut digiring, namun kemudian dipisahkan dan dibawa ke mobil polisi. Di sini terungkap bahwa selama ini Nick hanya mengelabui Donnie dan timnya demi menjebak Panther. Meskipun telah berhasil, Nick justru diliputi rasa bersalah karena merasa telah berkhianat. Penyesalan Nick kian memuncak. Ia menemui Donnie di penjara untuk meminta maaf. Meski berada di sisi hukum yang berbeda, Nick merasa mereka telah menjadi sahabat. Karena selama perampokan, ia merasakan ketulusan Donnie. Sebelum pergi itulah, Nick berjanji memberikan kejutan dan berpesan agar Donnie bertahan hidup dengan duduk di sebelah kiri. Awalnya ucapan Nick diabaikan, pesan itu baru dipahami oleh Donnie saat ia hendak dipindahkan ke penjara lain. Saat hendak dipindahkan, Donnie menyadari kejanggalan. Konvoi tiba-tiba disergap pasukan bersenjata yang mengancam sipir dan kemudian membebaskan Donnie. Donnie diterbangkan dengan helikopter ke Pulau Sardinia. Pasukan itu ternyata utusan Zamba yang membawanya menghadap Octopus. Di sanalah terungkap kejutan dari Nick yang dimaksud, yakni Octopus ingin merekrut Donnie. Meski mengira nyawanya akan dihabisi, Octopus menegaskan ia terkesan dengan keahlian Donnie dan menawarinya bekerja. Sementara itu, Nick yang diam-diam membantu penyelamatan menerima pesan terima kasih dari Donnie sebelum melaju menyusuri garis pantai. Tamat ending yang mendoni-donikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hidup kadang memaksamu berdiri di sisi yang salah, tapi pilihan untuk tetap jadi manusia yang bertanggung jawab akan selalu ada. Jangan lari dari kesalahan, hadapi dan perbaiki. Jangan meremehkan dirimu hanya karena orang lain tak melihat potensimu. Strategi, kesabaran, dan keberanian bisa mengubah nasib siapapun. Saya Ihau beserta tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.